Portal Crypto, balik lagi di The Editorial, What's Behind the Editorial Desk. Bareng aku, Ota. Hari ini aku ditemenin sama dua teman-teman aku dari Portal Crypto. Ada yang pertama Teh Vira. Teh Vira ini jurnalis Portal Crypto ya, salah satu yang bikin berita-berita yang epic. Nah, yang kedua ada Mas Gani. Mas Gani ini CTO dari Portal Crypto. Nah, di episode kali ini kita tuh mau ngobrolin tentang penyakit-penyakit di dunia kripto. Nah, kebetulan Teh Vira ini kemarin baru aja nulis artikel tentang scam-scam yang wajib diwaspadai di dunia kripto. Nanti ada Mas Gani juga di sini yang bisa ngasih insight dari sisi teknologinya ya. Mungkin aku bacain dulu ya sedikit dari artikel yang ditulis Teh Vira kemarin. Scam dan peretasan masih menjadi momok bagi investor dan pelaku industri kripto di 2023. Menurut Solidus Lab, sepanjang 2022 ada 15 aksi kejahatan pencurian kripto yang terjadi setiap jamnya. Wow, banyak ya. Ada juga nih laporan dari Privacy Affairs yang mengatakan bahwa sepanjang tahun lalu ada sekitar 65 triliun rupiah aset kripto yang berhasil dicuri dari scam-scam ini. Nah, kripto yang paling banyak dicuri ini ada Bitcoin, USDT, sama ETH. Jadi hari ini kita bakal bahas apa aja sih jenis-jenis penyakit kripto ini. Mungkin yang pertama tuh yang paling banyak adalah peretasan nggak sih? Benar Kak. Jadi sebenarnya masalah di pasar kripto tuh nggak cuman Luna dan FTX gitu. Kadang ada penyakit-penyakit yang kita sebut perintilan tapi ternyata dia itu berdampak juga gitu ke pasar. Yang paling jadi momok tahun 2023 itu ada hacking. Hacking itu ya kasusnya banyak, dia besar banget. Dari hacking aja kerugiannya itu bisa sampai 3 miliar dolar atau sekitar 45 triliun rupiah. Besar banget ya. Jadi Ota tahu nggak ada satu tersangka ya, satu kelompok hacking namanya Lazarus. Dia itu katanya terafiliasi sama pemerintah Korea Utara. Oh, Lazarus Group. Iya, ya, betul. Group. Itu tuh yang paling banyak diomongin, yang paling banyak melakukan aksi peretasan tahun 2022. Dan yang aku baca-baca dari media luar juga, katanya dia itu ikut mendanai proyek senjata pemusnah masalah Kim Jong Un. Waduh, gitu. Jadi kebayang ya segimana banyaknya dia rampok kripto untuk mendanai proyek yang sebesar itu gitu. Terus ada lagi fakta di hacking di dunia kripto. Kalau tahun-tahun lalu platform yang paling banyak di hack itu exchange terpusat kayak Binance, kayak FTX kayak gitu. Nah kalau tahun belakangan ini yang paling banyak itu justru platform DeFi. Utamanya itu cross chain bridge atau jembatan lintas rantai gitu. Berarti ada pergeseran tren ya, yang dulu nyerang ke exchange, sekarang lebih nyerang ke cross chain bridge. Ada banyak banget itu, ada Ronin, ada Wormhole, banyak banget lah. Sebelum lanjut, cross chain bridge teh apa sih? Singkat ya terkait cross chain bridge. Sebenarnya itu benar kata Teh Vira adalah jembatan lintas rantai yang memang teknologi ini tuh bisa menghubungkan antara blockchain satu dengan yang lainnya. Nah, kita tahu sendiri ya blockchain itu kan memiliki konsensus yang berbeda, aturan yang berbeda, serta pemrograman yang berbeda. Nah, dengan adanya cross chain bridge memang lebih meningkatkan interoperabilitas gitu ya, di industri ini. Nah, tapi memang kenapa banyak diserang gitu? Karena pertama ini kan teknologi baru ya, dan banyak metode yang memang bagi hacker itu adalah sebuah celah. Contoh ada beberapa metode di cross chain bridge seperti metode lock, min, burn. Nah, itu ada beberapa celah yang bisa hacker untuk mencari keuntungan di situ. Gitu. Tapi sebenarnya gini, cross chain bridge itu bukan hanya jadi sasaran hacker, tapi adalah salah satu elemen untuk para hacker memuluskan jejak rekam sebenarnya. Kalau yang paham, jadi gini, ada beberapa cara khusus para hacker itu untuk
melarikan dana menggunakan metode-metode seperti cross and bridge ya. Pertama gini, ketika si hacker itu berhasil mengeksploitasi aset di satu DEX, DeFi gitu, dia pasti akan mengirimkan dana asetnya melewati cross and bridge. Nah, dan pada akhirnya akan dikirim ke crypto mixer. Nah, jadi bukan hanya jadi sasaran hacker, tapi ini jadi fasilitas ya untuk hacker supaya lebih supaya lebih memuluskan atau menyamarkan jak rekam sebenarnya. Itu sih. Dan ya lagi-lagi karena teknologi baru masih banyak celah ya. Tadi menarik ya penjelasan dari Mas Gani tentang peretasan, cross chain bridge. Aku juga baru tahu ternyata kayak gitu. Selain peretasan, apalagi sih penyakit-penyakit kripto yang marak gitu? Ada lagi nih penyakit yang dilakukan sama tuti alias tukang tipu. Oh, oke. Itu namanya scam. Scam tuh banyak banyak jenisnya. Tapi yang paling utama itu ada yang namanya rug pull. Rug pull itu kalau harfiahnya tuh narik karpet gitu. Tapi dia tuh biasanya terjadi sama proyek baru. Entah itu token kripto atau NFT. Biasanya kalau misalnya si proyek itu setelah diluncurkan, dipromosikan, dibeli sama investor, si pengembang itu malah kabur. Bawa uangnya gitu. Jadi uang itu dibawa kabur lah, si proyeknya itu ditinggalin. Jadi terbengkalai, si investasinya tuh zonk, investor tuh zonk kayak gitu. Itu aksi si tuti itu namanya disebutnya rug pull kayak gitu. Nah, kalau data dari Solidus Labs, ternyata tahun 2022 itu ada sekitar 117 ribuan token scam. Banyak banget. Satu tahun. Setahun aja itu. Dan tahu nggak Ota, blockchain mana yang paling banyak ada token scamnya? Mana tuh teh? BNB Chain. Waduh. Jadi 12% token yang ada di BNB Chain itu ternyata scam. Yang kedua tuh Ethereum. 8%-nya di Ethereum itu ternyata scam. Nah, biasanya pelaku itu pakai untuk narik investor itu pakai yang namanya skema pump and dump atau disebut wash trading. Wash trading itu udah diwanti-wanti ya sama miliarder Mark Cuban kalau dia tuh bisa mengguncang pasar kripto tahun ini gitu. Jadi dia bisa jadi banyak banget kasusnya wash trading itu. Wash trading tuh menarik ya. Itu salah satu fenomena yang banyak orang kegocek gitu istilahnya, banyak banget orang kegocek. Ini mungkin teman-teman juga banyak yang belum begitu ngerti ya. Wash trading itu apa sih? Gimana cara kerjanya? Kenapa bisa banyak orang kegocek? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, sebelum ke wash tradingnya, aku mau jelasin dikit nih Kak Ota, Kak Fira. Kenapa memang sekarang banyak proyek baru atau token-token ya jelas ya, terutama di jaringan di BNB Chain. Karena gini, sekarang itu kita mau bikin token itu mudah. Ada beberapa platform yang memang menyediakan pembuatan token itu satu kali klik bahkan, dan dengan biaya murah. Nah, kenapa BNB paling banyak? Karena memang BNB itu paling murah, bukan paling murah dibandingkan jaringan Ethereum murah lah. Jadi rata-rata gini lah, skema yang dilakukan para penipu ini adalah tuti ya, kita bisa sebut tuti. Jadi memang ada platform launchpad, boleh sebut gak sih? Boleh. Ya bisa ya kayak Pixel kayak gitu lah. Dia tuh satu platform launchpad untuk proyek-proyek baru di mana semua orang bisa ikut pre-sale di situ. Nah, memang untuk ngikutin launchpad itu kalau zaman dulu tuh cukup 2 BNB atau 3 BNB ya. Nah, jadi proyek baru bisa ikut launchpad untuk menarik para investor melakukan pre-sales. Nah, memang pump and dump ini dilakukan dilakukan para proyek baru ya. Ketika memang orang sudah pre-sale di layanan launchpad. Nah, ketika public sale, memang itu pasti di pump and dump. Nah, yang bahaya itu sebenarnya ada 2 kategori kalau menurut saya. Ada memang yang rupunya agak sopan, ada yang nggak sopan. Dalam artian gini, memang ketika project itu public sale, dia nge-pump, dan nge-pump itu cukup dilakukan oleh beberapa orang sebenarnya, oleh market maker-nya biasanya, untuk menarik investor bahwa ini bakal terus naik. Nah, ketika orang masuk,
Nah, kadang terkecohnya tuh ketika kita mau ambil dana yang kita udah masukin, ada istilahnya slippage, yaitu dinaikin 1000% misalkan. Jadi para investor nggak bisa narik tuh, udah nyangkut baru di dump. Karena proyek-proyek baru holdernya belum banyak, maka bisa dimainkan lah si chartnya gitu. Karena masih banyak yang megang wallet-wallet dominasi gitu. Makanya kita kalau misalkan mau kalau mau coba-coba main di project baru ya kita harus teliti di smart contract-nya untuk melihat wallet-wallet mana aja yang dominan dan di lock apa enggak, sebenarnya kayak gitu sih. Nah, ini menarik nih. Mungkin bisa masuk ke gimana sih tips untuk menghindari tuti-tuti ini? Sebenarnya gini sih, memang agak susah ya untuk mengidentifikasi bahwa proyek ini bakal rubuh atau enggak. Tapi yang dasar yang harus kita perhatikan, bahwa pertama kita harus tahu proyeknya apa, utilitasnya apa, roadmap, taxonomy, dan ya utility yang paling penting. Dan ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan ketika si proyek itu melakukan audit ya. Biasanya kalau proyek-proyek yang benar itu menggunakan Certix biasanya, tapi nggak menutup kemungkinan bahwa ada juga yang orang itu nipu benar-benar niat gitu. Platformnya karena udah jadi versi testnetnya gitu. Dia juga udah audit Certix, tapi ujung-ujungnya rubuh banyak. Jadi emang agak susah sih, agak tricky gitu. Tadi disebut ini yang tuti sopan sama tuti nggak sopan, apa sih bedanya? Kalau tuti yang agak sopan sebenarnya gini, ketika kita masuk ke satu project aset lah ibaratnya yang udah melakukan launchpad, dia public sale, nah dia tuh turunnya perlahan Pak, jadi nggak hari itu juga gitu. Jadi tiap hari tapi nggak akan ada kenaikan, biasanya sehari, 2 hari terus sampai berat ke tanah. Itu bisa sopan ya, karena kita bisa meskipun rugi bisa masih tarik itu aja. Nah kalau yang nggak sopan itu langsung ketika kita masuk atau kita udah beli, orang juga masuk, kita nggak bisa narik, harga udah di atas, karena dia mainkan di slippage-nya biasanya ya. Jadi kayak ada biaya yang dinaikkan 1000 kali lipat supaya kita nggak bisa narik. Dan udah pada saat di atas banget langsung dijual gitu semua. Sebenarnya pump and dump itu dia ilegal. Jadi di keuangan tradisional itu, maksudnya di fiat ya, itu ilegal di bawah undang-undang Amerika gitu. Cuman kalau kripto kan karena nggak ada regulasi, belum ada regulasi. Jadi yang kayak gitu tuh kadang susah untuk ditindak gitu. Buat sekarang ya, mungkin dalam beberapa tahun ke depan udah teregulasi dengan baik lah hal-hal yang kayak gini. Jadi tadi kita udah bahas hacking ya, peretasan sama rakul. Nah, satu lagi nih yang aku sering banget dengar, gak cuma di dunia kripto, tapi di internet secara umum lah, phishing. Phishing itu sebenarnya aktivitas penipuan di internet sih ya, yang memang tujuannya mengkelabui korban melewati link-link yang kurang jelas. Memang bukan hanya di kripto sih, kalau phishing itu banyak lah, yang tujuannya memang mencuri data, password, username, ataupun apapun itulah. Nah, sebenarnya gini, tips lah sedikit ya untuk menghindari phishing seperti ini. Ketika kita dapat pesan dari email atau apa, nah ketika isi emailnya itu mengandung link, entah itu di button atau misalkan di teks yang ada link, nah kita bisa arahin tuh mouse kita ke teks yang ada linknya. Nah biasanya di tampilan layar desktop kita tuh di ujung kiri itu ada inspect tuh, bahwa link itu bakal direct kemana. Itu kalau misalkan kita mau menghindari phishing di email ya. Nah kalau di kripto sih kebanyakan gini, ada beberapa platform website yang sudah Web3, nah dimana memang kita bakal connect wallet ke situ. Nah di situ sih hati-hati. Jadi saran saya kalau misalkan ada platform berbasis Web3 untuk connect ke wallet ke situ, baiknya walletnya jangan yang ada asetnya. Jadi asetnya yang anggaplah bikin baru ya. Karena kita kalau udah wallet connect suatu platform itu suka ketipu gitu. Karena kan kalau wallet tinggal sign doang ya. Apalagi nanti ada perintah selanjutnya untuk apa, bisa jadi itu merubah frasa dari wallet kita gitu sebenarnya gitu. Jadi lebih hati-hati aja sih. Jadi emang teman-teman harus lebih waspada kalau misalnya dapat email atau DM di Twitter juga banyak. Twitter banyak. Yang mengandung link, jangan asal
Iya. diklik, bisa diinspek dulu kayak yang tadi Mas Gani bilang. Terus aku tuh sering juga denger ini skema Ponzi. Kalau aku tuh nyebutnya skema Ponzi itu kayak scam modus investasi bodong. Oh iya, Gitu. investasi. Jadi ya biasanya pelaku tuh minta korban untuk invest uangnya dengan iming-iming imbal hasil yang besar. Nah kadang korban juga diminta untuk ngajak teman, ngajak keluarganya, jadi supaya ikut invest juga. Nanti dia dapat imbalan dari situ gitu. Ada kayak MLM-nya ya? Iya, benar. Jadi si skema Ponzi itu kan sebenarnya dia dapat untungnya tuh bukan karena kayak investasi biasa ya, tapi dia tuh dapat untungnya, dapat uang itu dari investor yang baru gabung gitu. Jadi kalau investor yang gabung itu udah pasti zong lah. Gimana kita tahu ini tuh Ponzi atau bukan? Kalau kita diiming-imingin investasi gitu. Oke. Sebenarnya gini ya, skema Ponzi itu memang udah ada dari lama sebenarnya. Kalau mungkin Ota sama siapa sih? Siapa namaku? Kenalan lagi. Kenalan dulu. Jadi dulu tuh ada yang namanya aplikasi namanya MMM dulu. Memang sebenarnya gini, skema Ponzi itu dia tuh ngehasilin duitnya bukan dari hasil bisnisnya, tapi dari member sebenarnya. Nah bedanya tadi disinggung juga terkait MLM. Sebenarnya MLM belum tentu kita bisa sebut Ponzi, karena kalau MLM itu ada produknya sebenarnya. Kalau Ponzi itu rata-rata nggak ada produknya. Nipu lah ibaratnya. Ya sekarang nggak ada uang gratis di utang media lah. Makanya cara menghindarinya ya gini. Ketika memang bisnis ini nggak kelihatan atau nggak jelas bisnisnya, hanya fokus pada member get member, nah itu kayaknya udah pasti Ponzi sebenarnya. Jadi dihindari aja. Patternnya tuh jelas gitu. Iming-iming kayak mendadak, dapat apa kapal pesiar atau apa. Jadi intinya mah pastilah harus banyak-banyak riset, cari tahu dulu ini tuh apa yang mau kita invest tuh. Sama ya jangan tergiur iming-iming yang nggak masuk logika gitu sih. Mau cepat kaya tuh nggak Nggak ada lah. nggak ada dalam logika. Tapi gini tak. Ada lagi yang jadi si Tuti itu ya emang banyak banget modusnya dia supaya bisa narik korban. Ada yang namanya romance scam. Apa? Romance scam. Iya. Jadi dia itu pelaku tuh nggak langsung minta korban untuk invest, tapi dia itu ngedeketin korban tuh lewat PDKT. Oh, Lewat hati. Hati. Jadi ketika dia udah membangun kenyamanan, keamanan, saling percaya, dia tuh mulai tuh. Entah itu dia minta korban untuk invest juga, entah itu dia langsung langsung ngambil kripto di walletnya gitu. Itu hati-hati juga untuk yang bucin terutama. itu yang bucin ya. Ini tapi kayaknya nggak cuma di kripto kan. Ada juga kan yang dokumenter di Netflix. Apa sih? Aku lupa judulnya. Pokoknya yang kenalan di Tinder. Oh iya. Terus Tinder swindler. Iya. Tinder swindler. Yes. Jadi kenalan di Tinder. Terus si cowoknya nih kayaknya tuh yang pakai jet pribadi, terus barang-barangnya branded semuanya, CEO apalah. Dan ceweknya itu terbuai lah, dan ceweknya emang ada bakat-bakat bucin ya kayaknya. Wah, anti bucin klub. Anti bucin. Bucin juga harus ada batasnya. Bucin harus pintar. Banyak banget nih ternyata penyakit-penyakit dalam kripto. Tapi kayaknya nggak cuma di kripto sih, di industri lain juga pasti banyak lah penyakit-penyakit seperti ini. Salah satunya tuh kalau di pasar modal juga ada tuh insider trading, aku pernah denger. Jadi kayak bocoran-bocoran info orang dalam. Di kripto ada nggak? Itu udah mulai banyak. Jadi insider trading itu dia aktivitas perdagangan yang dilakukan sama orang dalam. Biasanya itu karyawan sebuah perusahaan. Jadi dia itu memanfaatkan informasi yang dia dapat internal ya, informasi internal yang nggak diketahui sama publik. Biasanya kalau di industri kripto itu yang ada kasus insider trading itu exchange terpusat sama marketplace NFT.
gitu. Jadi nih, biasanya kan exchange itu dia ada kebijakan listing token kan. Nah, si oknum yang melakukan insider trading itu dia udah tahu tuh exchange mana sih yang mau di listing di exchange mana, token mana yang mau di listing di exchange itu. Jadi dia tuh beli dulu tuh tokennya. Waktu harganya masih rendah. Harganya masih rendah. Jadi pas si token itu di listing di exchange itu harganya naik kan. Nah, itu dia jual gitu. Jadi ini informasi ordal. Jadi itu kan itu ilegal ya karena kan dia memanfaatkan informasi yang publik nggak tahu. Sedangkan itu untuk keuntungannya pribadi gitu. Nah, bukan hanya di kripto ya, kalau apa tadi? Insider trading. Itu di pasar modal pun ada ya, kayak bocoran-bocoran perusahaan yang info apalah gitu. Nah, memang ini aktivitas yang sebenarnya dilarang sih sebenarnya, kalau ketahuan bahaya juga itu sih. Jadi ini orang-orang dalam yang memanfaatkan privilege mereka sebagai orang dalam terus untuk keuntungan pribadi ya. Ini mungkin yang terakhir ya untuk menutup. Ada nih satu penyakit kripto yang umum banget terjadi dan semua orang tuh bisa melakukan ini sebenarnya. Namanya FUD, Fear, Uncertainty, sama DAP. Fear tuh ketakutan, uncertainty tuh keraguan-raguan. Uncertainty itu apa ya? Ketidakpastian sama DAP keraguan-raguan. Jadi biasanya ada pihak-pihak tertentu yang menebar hype FUD ini untuk mempengaruhi psikologis investor ya. Jadi ini biar dibeli, biar dijual gitu. Biasanya ada nggak sih cerita-cerita FUD yang dampaknya tuh cukup besar di dunia kripto? Nggak jauh-jauh itu FTX itu kalau aku dia. Dari CZ pertama kali nge-tweet ya. Sebenarnya kalau si CEO Binance itu ya, si Chizi itu dia kan bilangnya kalau dia selalu bilang dia itu jadi korban gitu. Kalau itu kan kalau versi dia itu kayak gosip, fitnah, framing media gitu. Sedangkan justru yang bikin FTX collapse itu justru dia kalau kataku ya. Soalnya yang dia bilang dia mau jual token FTT itu kayaknya bisa jadi kasus food terbesar. Bisa jadi emang dilakukan dengan sengaja ya, karena CZ itu kan pengaruhnya cukup besar dong. Misalnya bos Binance bilang besok gue mau jual token gue ya, orang-orang pasti pada takut dong dan langsung rame-rame ngejual. Itu yang terjadi sama FTX. Ada lagi nggak? Biasanya kasus cerita-cerita FUD. Nah itu tuh yang lagi rame tuh Binance sebenarnya. Binance tuh selalu bilang kalau dia tuh lagi diserang sama food dari media media Amerika yang katanya dibayar sama FTX. FTX zamannya si Sam Bankman-Fried. Ya, bukan zaman yang sekarang ya. Soalnya rame juga ya katanya FTX itu banyak ngegelontorin dana itu ke media-media dan itu media itu katanya mulai nyerang Binance. Binance itu yang luka lamanya tuh diorek-orek lagi. Pokoknya gitu. Sampai beberapa kali si Binance itu kena apa ya? Bank run bukan sih? Yang dia tuh narik. Narik investor pada narik karena sentimen negatif ini ya. Gitu. Cuman dia memang masih kuat sih si Binance. Nah jadi gitu teman-teman, cukup banyak ya penyakit-penyakit kripto yang sering kita dengar sehari-hari. Ada dari hacking, phishing, terus sampai romance scam, ada skema Ponzi. Intinya sih kita harus hati-hati, waspada, banyak riset, terus jangan tergiur iming-iming yang kaya dalam semalam gitu. Sama satu lagi sih sebenarnya untuk investasi tuh memang kita harus pakai uang dingin. Jadi misalnya nih amit-amit apesnya, meskipun kita udah riset dan lain-lain tapi tetap kena scam, tetap kena tipu, minimal itu tuh uang dingin bukan uang dapur. Jadi nggak begitu sakit hati dan kita masih bisa makan gitu ibaratnya. Mungkin segitu aja ya teman-teman obrolan kita hari ini. Makasih banyak udah nemenin kita bertiga ngobrol bareng aku Ota, Teh Vira sama Mas Gani. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.